Halo, selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Ketemu lagi sama saya di pemaparan saya tentang diskusi tentang ilmu keairan ini. Pada kesempatan kali ini, saya ingin membahas tentang aplikasi dari gaya-gaya sandar kapal, kemudian gaya-gaya angin, gelombang, dan arus yang sudah dibahas pada pemaparan saya tentang pelabuhan. Itu kita terapkan pada perencanaan dermaga, vendor, dan penambat ya. Untuk breakwater kita pisahin aja dulu untuk dalam pembahasan ini ya. Jadinya yang sudah kita rencanakan tentang gaya-gaya kapal bersandar, kemudian gaya setelah adanya interaksi dengan lingkungan seperti gaya dari arus, angin, dan gelombang, itu kita gunakan dalam perencanaan dan pemilihan tipe vendor serta penambat ya. Nggak usah lama-lama lagi, langsung aja kita bahas ya satu persatu. Nah, yang pertama desain dermaga. Desain dermaga dalam hal ini saya garis bawahi yang saya jelaskan dalam kelompok pelabuhan ini adalah cukup konfigurasi panjang dermaga, kemudian yang namanya panjang pengerukan, seperti itu aja kira-kira ya. Jadi ukuran dermaga lah, konfigurasi ukuran dermaga, sama kedalaman juga, kedalaman dan elevasi puncak dermaga. Cukup sampai situ aja ya. Nah, untuk yang struktur dermaga sendiri, elevasi puncak dermaga bukan kedalaman ya, bukan panjang atau tingginya dermaga dari dasar laut ya, tapi elevasi puncak ya. Elevasi puncak dermaga itu ditentukan berdasarkan kondisi-kondisi. Yang pertama, kondisi muka air tertinggi ya. Kemudian ada kenaikan muka air dari angin sama gelombang atau wind setup dan wave setup. Kemudian ada tipe kapal yang digunakan di dermaga sama fasilitas bongkar muat ya. Nah, ini ada pernyataan sedikit ya. Jadi untuk desain yang sederhana gitu ya, top elevasinya itu bisa 1,5 kali dari HHWL atau muka air tertinggi. Nah, kita bahas satu persatu di sini. Bahwasanya yang dimaksud dengan top elevasi itu adalah yang di bagian sini ya. Di bagian sini. Di bagian atas ini. Jadi itu kondisi-kondisi yang harus dicapai itu adalah ketika dia pasang tertinggi, kemudian ada kapal yang muatnya besar, kemudian ada juga kenaikan muka air akibat si wave setup sama wind setup, itu tidak sampai ke atas top elevasi ini. Gimana ya, pokoknya itu adalah tujuan goalnya dari merencanakan elevasi dermaga ya. Dan itu diukurnya itu berdasarkan dari mana ya, diukurnya berdasarkan dari kedalaman 0 bisa ya, bisa dari kedalaman 0 atau bisa dari titik acu tersendiri. Pokoknya intinya tuh harus jelas tuh elevasi, misalkan elevasinya 12 meter, nah itu dari mana titik acuannya. Sehingga untuk merancang dermaga gitu, misalkan untuk merancang dermaga itu kedalamannya berapa ya, itu dia harus patokannya dari elevasi itu. Sebagai contoh saya gambarkan di sini ya. Misalkan di sini ada perairan ya. Nah, perairan. Nah, katakan di sini adalah elevasi 0 plus minus ya. Dan saya ingin membuat dermaga ya. Dermaganya seperti ini. Nah, misalkan top elevasi itu adalah di sini 12 meter. Nah, itu adalah diukur di sini, dari sini 12 meter. Ini elevasi 0 ya. Nah, kedalaman dermaganya itu diukurnya tuh dari, kalau misalkan dari dasar itu kan belum tentu kan, karena tentunya ada pengaruh yang namanya itu alur pelayaran ya. Jadi alur pelayaran, kita merancang alur pelayaran yang sudah saya jelaskan kemarin, tentunya kita butuh kedalaman yang
dalam kondisi kapal muat penuh, lalu dalam kondisi juga surut rendah, dia tidak kandas kapalnya, sehingga kadang-kadang perlu dilakukan dredging seperti ini. Misalkan ini digali sebagai alur pelayaran gitu ya. Nah, sehingga di sini tinggi atau dari dermaganya itu sendiri tentunya elevasi dari nol ini ditambah dengan alur pelayaran, terus ditambah lagi kedalaman ya pondasinya segala macam itu ya. Ya pokoknya seperti itu konsepnya ya. Pokoknya seperti itu konsepnya. Kemudian yang saya bahas lagi itu adalah di sini ini desain dari ini pier ya, ini pier yang tadi itu tipe WAF pier, kemudian ini jetty. Ini sepertinya sudah saya jelaskan juga di video tentang pengenalan infrastruktur pelabuhan. Nah, kemudian ini adalah dimensi dari si WAF itu sendiri, tipe WAF. Ini untuk yang sandaran tunggal, artinya cuma muat satu kapal aja. Kalau muat satu kapal itu ya tentunya tinggal total ini saja. Total panjang dermaga, nih panjang dermaga ya. Nah, ini panjang dermaga total ya. Jadi panjang dermaga total. Panjang dermaga total itu adalah jadi panjang kapal ditambah 2 kali 10%-nya gitu. Sebagai apa nih, mungkin sebagai jarak bersih kali ya, itu maksudnya seperti itu. Terus kemudian kalau misalnya untuk lebih dari satu kapal bisa menggunakan ini, dan konfigurasinya bisa dilihat di bawah ini ya. Jadi LP itu adalah panjang WAF-nya atau panjang dermaganya tipe WAF. N itu adalah jumlah kapal, nah dikalikan dengan ditambah dengan N plus 1 kali 10% panjang kapal itu sendiri. Nah, dalam hal ini kalau misalkan kapalnya itu ternyata ada banyak ukuran ya, tentunya kita menggunakan LOA yang terbesar atau kapal yang terbesar yang beroperasi di sana. Ya. Misalkan ada kapal feri ukuran 5.000, kemudian 7.000, ada yang 10.000 juga ya. LOA-nya yang kita tetapkan kita gunakan itu adalah LOA yang besar ya. Kapal yang terbesar yang kita pakai. Dan itu untuk jarak bersihnya juga tuh tetap sama ya, 0,1 LOA. Ya, 0,1 LOA. Lalu kemudian ini juga masih sama kondisinya, mirip-mirip seperti yang tadi. Nah, ini untuk yang panjang pengerukan, panjang dredging ya, panjang dredging itu ini panjang total dredging seperti ini. Tentunya itu ada panjang LPP ya, ditambah dengan ya panjang ininya dari dermaga ke daerah pengerukan ini. Ini pendekatannya cukup empiris sekali ya. Dan ini adalah kedalaman dredgingnya. Kedalaman maksudnya bukan kedalaman ini, bukan kedalaman secara vertikal ya, secara horizontal menjoroknya itu dredgingnya berapa gitu. Itu B atau 10% minimal minimal beam bukan bird ya. Minimal sebesar beam ya atau lebar kapal itu sendiri ya. Nah, ini bisa dilihat di ininya, di pendekatan ini untuk kapal tanpa pandu gitu ya, kapal tanpa pandu. Oh, ini dengan pandu ya. Kapal dengan pandu ya panjang dredgingnya itu 25% lebih 1,25 atau 25% tambahan dari LOA ya. Tapi kalau tanpa pandu, kapalnya tanpa pandu, panjang dredgingnya tuh lebih panjang gitu ya. Kemudian lebar dredgingnya itu adalah minimal 1,25 beam. Ini bisa dilihat nih kapal tanpa ini dengan takbut ya, dengan takbut pandu gitu misalkan. Ini tanpa takbut. Nah ini adalah tinggal kita lihat saja ini. Pertimbangan dari fasilitas pelabuhan nih, silakan kalau misalkan nggak jelas lihat di slide ini, bisa dilihat di buku teknik pelabuhan atau perencanaan pelabuhan dari Bambang Triatmojo, itu udah lengkap banget ya, bisa dilihat di situ. Kemudian ada lagi, nah ini ada dimensi dari pier, sama juga ya dimensi dari pier untuk penambatan 4 kapal dengan penambatan 2 kapal. Ini panjang untuk panjang pier, lebar pier, dan gapnya itu berdasarkan untuk dua tambatan. Kalau yang ini untuk yang 4
hambatan. Tinggal dipilih aja. Ini contohnya tadi. Nah, kemudian itu dari si dermaga. Dalam hal ini dermaga itu untuk di perencanaan ini, dalam slide ini saya lebih menekankan ke konfigurasi ukuran dermaganya saja, baik tinggi maupun lebar atau panjangnya gitu ya. Selebihnya apa? Selebihnya setelah itu adalah bagaimana keamanannya, keamanan terhadap gaya-gaya yang bekerja. Nah, itu belajarnya itu langsung di mekanika teknik serta di mekanika tanah atau teknik fondasi yang mempelajari tentang fondasi tiang pancang, kemudian ada juga yang namanya si turap gitu dan sebagainya gitu. Karena itu cukup kompleks banget gitu ya. Kemudian itu desain fender dan penambat. Sekarang yang fender itu fungsinya sebagai pencegahan kerusakan pada kapal ya, dan dermaga ketika kapal itu bersandar. Fender itu dia mentransformasikan serta menyerap gaya bersandar sebagai hasil dari energi tumbukan ya. Dan energi yang berperan itu adalah energi kinetik saat berting, dan itu sudah kita bahas yang kemarin. Jadi sudah kita bahas pada video yang sebelumnya, berting forces itu silakan dilihat lagi pembahasan tentang itu ya. Nah, ini prosedur analisis dalam desain fender. Nah, sebenarnya yang kita butuhkan tuh cukup ini saja, energi tumbukan ya. Nah, itu sebenarnya energi tumbukan, jadi energi yang kemarin yang ditulis sebagai EF itu sama dengan E kali C itu ya, yang di video sebelumnya ya tentang berting forces. Nah, itu kita cukup pakai itu saja. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita tinggal pilih mana yang mengakomodir hal itu. Jadi harusnya di sini itu energi yang diserap ya. Jadi E-nya itu kita pilih E itu yang lebih besar dari EF. Nah, jadi kalau katakan misalnya EF-nya tuh 1 kN meter, maka kita pilih yang lebih tipe fender yang di atas 1 kN meter, misalkan yang ini. Misal ya. 1 kN meter. Maka tipe fender yang kita pilih itu adalah yang misalkan ini. Nah, fender itu diameternya 125 mm. D-nya ya, D-nya. Nah, kemudian sisa gaya yang diterima oleh dermaga itu berapa sih ya? Ini saja langsung tinggal reaction force-nya itu 51 kN. Jadi si dermaga itu menerima gaya 51 kN. Itu cara ininya ya. Jadi ini kayak semacam reaksinya itu ya. Jadi kalau misalkan ada dermaga di sini, dermaga, kemudian di sini ada kapal gitu, saya punya kapal. Nah, kemudian di sini kan ada EF di sini. Sorry. Saya hapus dulu sedikit ya. Ini kan EF. Nah, kemudian ini dia ada reaksi besar F gitu ya. F. Atau di sini kalau ditulis atau R. Nah, itu yang reaksi yang diterima oleh si dermaga ya. Jadi itu penting sekali dalam menganalisis dermaga. Kemudian ini parameter ini apa? Ini ledukannya ya. Ini ledukannya ini, kemudian ini adalah tekanan yang diterima oleh dermaga. Oke, kemudian itu tipe fender silinder ya, tipe fender silinder. Kita tinggal ngitung EF-nya aja, langsung kita pilih yang mana ya, E yang di atas EF. Nah, kemudian ada tipe silinder lagi, ini ada lagi tipe silinder. Nah, ini ada supercon yang seperti ini gambarnya kira-kira ya, contohnya gambarnya. Nah, ini kita tinggal lihat aja, misalkan E-nya tadi 1 gitu ya, yang di atas itu ternyata semua di atas 1 ya. Jadi kita bisa pilih yang supercon E09 fender SCN 300. Nah,
seperti itu. Reaksi yang diterima oleh si dermaga 59 kN, lebih kecil daripada yang ini ya. Lebih kecil dari yang tadi. Yang tadi berapa kira-kira itu? 51 ya, lebih besar berarti ya. Lebih besar. Lalu kemudian ada yang tipe cell fender yang modelnya seperti ini. Kemudian ada lagi unit elemen juga. Pokoknya kita tinggal mengkuantifikasi EF-nya saja. Langsung kita cari yang mana yang di atas EF, hasil E-nya itu aja tipe fender yang kita pilih. Itu aja sih sebenarnya. Kemudian ada arch fender, kemudian ada juga yang MV sama MI. Yang ini adalah tipe MV, misalkan yang tadi energinya 1 ton gitu ya, energi 1 kilonewton, 1 kilonewton, berarti kita bisa pakai yang ini misalkan. Nah, cuma besar ya, lebih besar jadi energi yang diserap. Reaksinya 6,8 ton atau 66 kilonewton. Terus kemudian yang MV lagi, fender elemen. Kemudian yang ini sama juga, yang ini MI. Yang MI tinggal dipilih saja tipe fender mana yang mau kita gunakan. Nah kalau yang boulder, untuk yang boulder sendiri atau si penambat, itu bisa beban karena dari arus, kemudian dari angin, itu ya jenis-jenis ini saja, bisa dilihat talinya saja ya, bisa dilihat dari, misalkan biar dia ditambat nggak putus, dia dari hitungan gaya-gaya akibat arus sama akibat angin itu dia berapa menghasilkan gaya tariknya itu. Nah, kita bisa menggunakan tali yang mampu memikul gaya tarik sekian, seperti itu. Nah ini beban bollardnya juga seperti bisa dilihat, ini ada beban bollard yang mana yang kira-kira bisa dipakai untuk menahan gaya tariknya. Misal gaya tariknya 50, berarti kita bisa pakai yang ini. Nah, dan itu biasanya kapalnya itu 2000 ya. Kalau misalnya kapal 5000 ya kita bisa pakai yang kayak bollard ini. Bisa masukkan 200. Ya. Kira-kira seperti itu aja. Dari hasil dari hitungan gaya-gaya yang bekerja itu ya kita tinggal langsung pilih-pilih aja. Tinggal langsung pilih aja fender yang mana dan tambatan serta material tali yang seperti apa yang bisa kita pakai. Dan itu penting banget ya. Oke, kira-kira itu saja ya dari saya untuk video singkat ini tentang aplikasi dari gaya-gaya yang bekerja pada interaksi antar kapal dengan interaksi dari kapal dengan si dermaga, dengan kapal dengan lingkungan atau angin, arus, dan gelombang. Itu aplikasinya bisa digunakan pada pemilihan fender, tambatan, dan perencanaan dermaga gitu ya. Dan kira-kira itu saja video dari saya ini. Segala kesalahan penjelasan silakan langsung di komentar aja ya. Kira-kira seperti itu. Nanti silakan bisa dilihat di contoh kasus atau contoh soal yang bisa kita bahas mengenai hal ini gitu ya. Akhir kata saya tutup ya untuk video tentang aplikasi gaya-gaya tersebut. Saya akhiri video ini. Selamat pagi dan terima kasih. Terima kasih telah menyaksikan video pembelajaran dari saya. Kritik dan saran dan koreksi bisa melalui komen di video atau langsung aja email di halaman berikut. Terima kasih dan sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam.